Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Tantina selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai teori resiko dan pendapatan. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Aprilia Sofi Nurul Aini dengan NPM akhir 093. Perkenalkan, saya Aliyah Putri Setiautami dengan NPM akhir 119. Konsep pendapatan dan risiko investasi. Konsep pendapatan dari suatu investasi penting untuk dipahami, mengingat besar kecilnya pendapatan dan risiko dapat diukur dengan berbagai cara yang berbeda. Pendapatan yang diperoleh dari suatu investasi dapat diukur atau dinyatakan dalam satuan rupiah atau dalam satuan relatif. Laba perusahaan, laba bersaham, dividen bersaham, atau capital gain, yaitu selisih harga jual saham dengan harga beli saham, yang merupakan pendapatan investasi yang dinyatakan dengan satuan rupiah ketika investor dihadapkan dengan beberapa alternatif investasi yang memiliki ukuran yang berbeda-beda. Maka untuk mengetahui investasi mana yang lebih menguntungkan, investor akan kesulitan jika tidak membandingkan pendapatan dalam satuan rupiah. Hal ini karena investasi yang besar pasti menghasilkan pendapatan dan dalam satuan rupiah lebih besar daripada investasi yang kecil. Namun tidak berarti investasi yang besar lebih menguntungkan daripada investasi yang kecil. Selanjutnya ada pendapatan yang diharapkan untuk investasi tunggal. Expected return adalah besarnya hasil yang diharapkan diperoleh dari suatu investasi pada berbagai kemungkinan kondisi yang terjadi selama investasi dilakukan. Yang pertama yaitu ada pendapatan rata-rata hitung, yang menunjukkan pendapatan diperoleh secara rata-rata per periode tertentu selama beberapa periode dengan menggunakan rumus di bawah ini. Yang kedua yaitu ada pendapatan rata-rata geometrik, yang merupakan pendapatan rata-rata majemuk diperoleh per periode tertentu. Berdasarkan contoh yang telah dikemukakan, besarnya geometrik diukur dengan rumus di bawah ini. Selanjutnya ada risiko untuk investasi tunggal. Risiko suatu investasi diartikan sebagai variabilitas hasil investasi yang sesungguhnya terhadap hasil investasi yang diharapkan. Besar kecilnya risiko untuk investasi tunggal dapat diukur dengan varian atau standar deviasi seperti contoh rumus di bawah ini. Selanjutnya ada sikap investor terhadap risiko. Keberanian seorang investor dalam menanggung risiko investasi dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu risk taker, yaitu sikap seorang investor yang berani mengambil risiko. Investor yang demikian berani melakukan investasi sekalipun tambahan risiko yang ditanggung lebih besar daripada tambahan yang diharapkan. Yang kedua yaitu indifferent to risk, yaitu sikap seorang investor yang tidak peduli terhadap risiko. Investor yang demikian bersedia untuk melakukan investasi berapapun risikonya walaupun hasil yang diharapkan tetap tidak berubah. Yang ketiga yaitu risk averter, yaitu sikap seorang investor yang menghindari risiko. Investor ini itu hanya bersedia melakukan investasi jika tambahan hasil yang diharapkan lebih besar dari tambahan risiko. Selanjutnya ada expected return risk indifferent. Jika hasil investasi diukur dengan IR dan risiko diukur dengan OR, maka dapat disusun suatu indifferent kurva yang merupakan kombinasi dari berbagai nilai ER dan OR dari seorang investor yang menghindari risiko. Nilai utility dapat dihitung dengan rumus seperti di bawah ini. Selanjutnya ada pendapatan yang diharapkan untuk portofolio. Portofolio merupakan sekumpulan investasi.
Suatu portofolio mempunyai keunggulan karena dapat mengurangi risiko dengan jalan diversifikasi. Dengan melakukan diversifikasi investasi, variabilitas pendapatan yang diharapkan akan lebih stabil. Diversifikasi dapat berkaitan dengan yang pertama, yaitu ada jenis investasi seperti deposito, obligasi, saham, emas, dan sebagainya. Yang kedua, ada jenis industri seperti perdagangan, jasa manufaktur, dan lain-lain. Yang ketiga, ada jenis usaha seperti baja, konstruksi, otomotif, semen, tekstil, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu tempat investasi dalam negeri dan luar negeri. Selanjutnya ada expected return portfolio. Pendapatan yang diharapkan dari portofolio yang terdiri dari dua alternatif investasi, yaitu saham perusahaan baja dan saham perusahaan konstruksi, ditentukan oleh pendapatan yang diharapkan dari masing-masing alternatif investasi dan proporsi dana yang diinvestasikan pada masing-masing alternatif investasi tersebut. Rumusnya yaitu ER dikali W dikali ER dikali 1 dikurangi W dikali ER. W yaitu proporsi dana yang diinvestasikan pada saham perusahaan baja. Risiko untuk portofolio. Risiko suatu aktiva yang berada dalam portofolio berbeda dengan risiko dari aktiva tersebut apabila berdiri sendiri. Besarnya risiko portofolio ditentukan oleh besarnya risiko dari masing-masing aktiva yang membentuk portofolio dan covariance atau korelasi antara aktiva-aktiva yang membentuk portofolio. Besar kecilnya risiko portofolio diukur dengan variance atau standar deviasi dari pendapatan portofolio. Untuk rumusnya ada di bawah ini. Himpunan portofolio dan himpunan portofolio yang efisien. Pembahasan portofolio akan diawali dengan penjelasan mengenai definisi dan pengertian, mengenal korelasi dan kovarian. Korelasi antara dua variabel yaitu variabel X dan Y dapat dihitung dengan rumus seperti di bawah ini. Kemudian kovarian antara X dan Y bisa dihitung dengan cara COV buka kurung XY tutup kurung sama dengan PN kali A kali AY. Varian portofolio yang terdiri atas aktivitas dan Y dapat dihitung dengan rumus seperti di bawah ini. VAR dikali RR dikali W dikali V atau VAR dikali RX dikali 2W buka kurung 1 min W tutup kurung OKY OX OY plus 1 min W VAR RY. Di sini saya akan menjelaskan tentang himpunan portofolio efisien yang terdiri dari aktiva beresiko. Pada gambar di bawah ini, daerah yang diarsir merupakan himpunan peluang portofolio. Garis AC yang dimulai dari titik A atau portofolio yang memiliki risiko minimum disebut himpunan portofolio yang efisien, yaitu portofolio-portofolio yang mempunyai pendapatan diharapkan paling tinggi pada tingkat risiko tertentu. Himpunan portofolio yang berada pada daerah yang diarsir merupakan portofolio yang tidak efisien. Selanjutnya ada optimal choice, the individual point of view. Portofolio mana yang akan dipilih investor sangat tergantung pada preferensi investor terhadap risiko. Pilihan portofolio optimal bagi dua investor yang memiliki preferensi risiko yang berbeda ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Pada gambar di bawah menunjukkan pilihan portofolio bagi dua investor yang memiliki indifferent curve yang berbeda karena sikap kedua investor tersebut terhadap risiko berbeda. Kedua investor menghadapi himpunan peluang risiko pendapatan yang sama, tetapi memilih portofolio optimal yang berbeda.
Investor A lebih suka resiko yang rendah dengan konsekuensi pendapatan juga rendah, sedangkan investor B lebih suka risiko yang tinggi dengan konsekuensi pendapatan juga tinggi. Titik A dan B menunjukkan pilihan portofolio optimal bagi kedua investor. Selanjutnya ada keseimbangan pasar atau market equilibrium. Yang pertama, the capital market line atau CML. Konsep ini dibahas bersama dalam suatu keseimbangan pasar. Sampai saat ini, himpunan peluang portofolio hanya terdiri atas aktiva yang beresiko. Belum dibahas bagaimana himpunan peluang portofolio yang dihasilkan jika ada aktiva yang bebas resiko. Telah dibahas juga bahwa tidak ada peluang bagi investor untuk melakukan pertukaran di antara investor dengan jalan meminjam atau meminjamkan. Dengan memperkenalkan meminjam dan meminjamkan, pada tingkat bunga bebas risiko dapat dijelaskan suatu keseimbangan pasar dengan banyak partisipan. Yang kedua, the opportunity set with one risky and one riskless asset. Pendapatan suatu portofolio yang terdiri dari A% investasi pada aktiva X yang beresiko dan (1 -A% investasi pada aktiva yang tidak beresiko dengan pendapatan sebesar RF dapat dihitung dengan rumus RP sama dengan AX ditambah (1 -A RF. Lalu ada pendapatan yang diharapkan dari portofolio tersebut adalah rumusnya E dikali RP sama dengan A E (X) ditambah (1 -A RF. Dan selanjutnya ada standar deviasi dari pendapatan portofolio adalah rumusnya O kali O (RP) sama dengan A O (X). Lalu yang ketiga yaitu pricing inefficient portfolio. Pada gambar di bawah ini, tampak bahwa portofolio B, C, dan D mempunyai pendapatan yang diharapkan sama dengan portofolio A yang berada pada garis CML, yaitu R (RA), tetapi portofolio tersebut merupakan portofolio yang tidak efisien karena tidak satu pun diverifikasi dengan baik seperti portofolio pasar yang menggunakan kombinasi aset bebas resiko untuk membentuk portofolio A. Untuk mengetahui bagaimana menentukan harga keseimbangan aset atau portofolio yang tidak efisien, perlu memahami lebih jauh tentang diversifikasi portofolio. Selanjutnya ada diversifikasi investasi. Pada tabel di samping tampak bahwa semakin banyak jumlah saham dalam suatu portofolio, standar deviasi pendapatan portofolio risiko semakin berkurang, tetapi dengan tingkat pengurangan yang semakin kecil. Di samping itu juga tampak bahwa dengan semakin banyaknya saham yang membentuk portofolio, korelasi dengan pendapatan pasar semakin tinggi. Hal ini karena semakin banyak saham dalam portofolio, maka portofolio tersebut semakin merepresentasikan saham-saham yang ada di pasar. Data tersebut juga menunjukkan sekalipun proses diversifikasi dilakukan dengan baik, sejumlah risiko ternyata tidak dapat didiversifikasikan. Lalu pada gambar di samping tampak bahwa risiko total portofolio atau OP dibagi menjadi dua, yaitu risiko tidak sistematik atau unsystematic risk dan risiko sistematik yaitu systematic risk. Unsystematic risk adalah bagian dari risiko total yang dapat dikurangi dengan jalan diversifikasi. Risiko ini timbul karena faktor-faktor internal perusahaan atau industri yang bersifat khas dan hanya berpengaruh terhadap perusahaan atau industri tertentu. Misalnya faktor manajemen, struktur modal perusahaan. Systematic risk adalah bagian dari risiko total yang tidak dapat dikurangi dengan diversifikasi. Risiko ini timbul karena faktor-faktor eksternal perusahaan atau industri dan berpengaruh terhadap semua perusahaan atau industri. Misalnya kondisi ekonomi, politik, keuangan pada umumnya, dan sebagainya. Selanjutnya ada pengukuran risiko tidak sistematik dan risiko sistematik. Pengaruh pendapatan pasar terhadap pendapatan saham dapat diukur dengan menggunakan single index market model dengan rumus RIT sama dengan A ditambah beta (RM) kali T ditambah EIT.
Selanjutnya ada besarnya pendapatan saham tergantung pada besarnya capital gain dan dividen. Pendapatan saham dapat dihitung dengan rumus RIT sama dengan PIT dikurangi PIT dikurangi 1 ditambah DIT per PIT kurangi 1. Lalu yang terakhir yaitu hasil perhitungan tersebut dimasukkan ke dalam persamaan dengan rumus total risk sama dengan systematic risk ditambah unsystematic risk. VAR dalam kurung RI sama dengan beta pangkat 2 VAR dalam kurung RM ditambah VAR dalam kurung E. Selanjutnya yaitu Gap dan Security Market Line atau SML. Berdasarkan Gap, Security Market Line atau SML dinyatakan dengan persamaan dengan rumus E dalam kurung RC sama dengan RF ditambah dalam kurung E dalam kurung RM tutup kurung dikurangi RF dikali beta C. Lalu perbandingan CML dengan SML yaitu berdasarkan pada gambar di bawah tampak bahwa sekuritas A, B, dan C memiliki resiko total yang berbeda tetapi memiliki resiko sistematik atau beta yang sama dengan sekuritas A. Oleh karena itu, sekuritas A, B, C, dan D memiliki pendapatan yang diharapkan sama besarnya dengan sekuritas A. Lalu yang terakhir ada aplikasi capital asset pricing model. Yang pertama menghitung resiko sistematik portofolio dengan rumus beta P sama dengan N sigma I sama dengan 1 kali W I beta I. Yang kedua, menghitung tingkat pendapatan yang disyaratkan dari surat berharga dengan rumus E dalam kurung RC sama dengan RF ditambah dalam kurung E dalam kurung RM tutup kurung min RF kali beta C. Lalu yang ketiga yaitu menghitung biaya modal saham dengan rumus E dalam kurung RC sama dengan KS sama dengan RF ditambah dalam kurung E dalam kurung RM tutup kurung dikurangi RF kali beta C. Sekian penjelasan materi dari kelompok C, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.